Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Hamdani, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas A Indralaya. Di sini izinkan kami dari kelompok 10 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai proposal bisnis dengan nama produk Fantastic. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Windy Hartisoroso dengan NIM 019, yang kedua ada Lutfia Rahmani dengan NIM 031, dan yang terakhir ada Okriandi Fajarsanius dengan NIM 126. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini banyak kalangan, terutama anak muda, yang ingin selalu mengikuti tren kekinian agar dapat selalu up to date pada setiap hal, mulai dari fashion hingga makanan. Zaman sekarang, banyak orang yang ingin serba praktis dibawa dan dikonsumsi kapanpun, terutama yang berkaitan dengan cemilan untuk sekedar mengganjal perut yang menjadi favorit di semua kalangan. Contohnya saja seperti sandwich atau roti isi. Oleh sebab itu, kami memanfaatkan peluang bisnis ini dengan berwirausaha di bidang makanan atau kuliner, yaitu dengan membuat usaha kami sendiri dengan nama Fantastic. Nama tersebut tercipta dari konsep cemilan yang sederhana yang dibumbui dengan unsur-unsur kekinian. Fantastic adalah sandwich dengan isian aneka buah, dengan whipped cream, dan roti sebagai pinggirannya yang disajikan dengan tampilan yang fresh dan eye-catching yang dapat menarik perhatian banyak orang. Produk kami diciptakan bagi semua orang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat makanan atau sekedar ingin mengganjal perut, dan juga ingin menerapkan gaya hidup sehat. Terlebih lagi, yang hanya mengikuti perkembangan tren makanan saja, yang mana memiliki unsur estetik di dalamnya. Menurut kaum milenial yang biasanya diabadikan di media sosial. Hal ini tentunya menjadi suatu daya tarik bagi semua orang, terutama pecinta kuliner atau yang lebih populer disebut sebagai food hunter atau food vlogger. Para konsumen tidak perlu khawatir lagi soal rasa, karena kualitas rasa menjadi prioritas utama kami dalam membuat produk ini. Dan kami menjamin bahwa Fantastic ini adalah produk yang menyehatkan, sekaligus praktis untuk dibawa dan dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama untuk mengenalkan produk Fantastic kepada khalayak umum, yang kedua untuk memperoleh keuntungan dan berkelanjutan, yang ketiga untuk menambah lapangan pekerjaan baru, dan yang terakhir untuk meningkatkan kreativitas serta inovasi pada Fantastic. Di sini juga terdapat manfaat dari kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mengurangi pengangguran dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, produk yang lebih inovatif. Fantastic adalah suatu produk makanan yang unik dan menarik dibanding dengan sandwich lain. Pada umumnya, sandwich merupakan roti isi daging dan sayuran atau roti yang hanya diolesi selai dan susu saja. Tetapi produk kami, Fantastic, merupakan bentuk inovasi baru dalam makanan roti isi buah-buahan segar seperti anggur, stroberi, kiwi, dan jeruk, serta whipped cream dalam isiannya. Soal rasa adalah prioritas utama produk kami, di mana Fantastic dibuat dengan menggunakan tangan kami sendiri atau handmade dengan bahan-bahan yang berkualitas dan terbaik, sehingga para konsumen dapat menikmati cita rasa yang begitu nikmat. Perpaduan antara buah segar dengan roti yang lembut atau fluffy, serta isian whipped cream yang akan membuat Fantastic semakin creamy. Sandwich pada umumnya terdiri dari 2 lembar roti yang di tengah-tengahnya diberi isian seperti daging, sayur atau buah, dan saus. Sandwich pada nyatanya merupai burger, namun burger identik dengan roti yang bulat dan berwijen di atasnya. Sementara sandwich lekat dengan roti tawar berbentuk segi empat. Sandwich dikemas dengan praktis sehingga sangat mudah dimakan saat sedang terburu-buru dan mudah dibawa kemana-mana sebagai sarapan atau pengganti lapar. Fantastic mengambil konsep makan Jepang menggunakan bahan yang segar dan creamy dalam makanannya. Bahan utamanya adalah roti tawar, buah, dan whipped cream yang terletak dalam pembungkus dan dipotong menjadi 2 bagian. Rasa sandwich buah adalah karena dari bentuknya sangat baik, sehingga bisa menarik konsumen
customer untuk mencobanya. Terlepas dari itu, sandwich buah ini tergolong makanan yang sehat karena berbahan utama buah-buahan segar. Di kalangan remaja dan dewasa, sandwich buah juga menjadi buruan karena praktis bisa dimakan saat di sekolah ataupun di kantor. Tidak hanya itu, rasa manis dan asam buah stroberi membuat daya tarik tersendiri. Kami juga menjual isian berbagai request pembeli dengan banyak varian buah. Proses pembuatan santastik diperlukan alat dan bahan. Di antaranya berupa mangkuk besar, sendok, pisau, mixer, dan plastik wrap. Sedangkan untuk bahannya terdiri dari roti tawar kupas, whipped cream, gula pasir, ekstrak vanila, air es, dan buah-buahan. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, selanjutnya kita dapat memulai proses pembuatannya. Yang pertama, kocok whipped cream dan gula selama 5-6 menit sampai mengembang dan kokoh, lalu sisihkan. Lalu cuci buah, tiriskan, alasi dengan tisu dapur agar cairan buah terserap. Yang kedua, olesi tipis permukaan roti tawar dengan whipped cream. Yang ketiga, siapkan plastik wrap, taruh 1 lembar roti tawar di atasnya, kemudian tata buah secara diagonal. Beri whipped cream lagi sampai buah tertutup rata. Kemudian tutup dengan 1 lembar roti yang sudah dioles whipped cream, lipat sambil tarik erat plastik wrap agar sandwich lebih padat. Lakukan hal yang sama pada buah-buahan lainnya. Yang keempat, simpan dalam kulkas sekitar 1 jam agar semua bagiannya menyatu dan kokoh. Yang kelima, jika bagian sandwich sudah menyatu dan kokoh, buka plastik wrap, potong diagonal dengan pisau yang tajam, kemudian masukkan santastik ke dalam kemasan yang telah disediakan. Santastik siap disajikan selagi dingin dan dipasarkan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Oktriandi Fajar Sanius. Kepada Oktri, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk materi yang selanjutnya adalah kepemilikan dan kekayaan intelektual. Yang pertama, kepemilikan produk. Kepemilikan dari ide usaha ini adalah santastik, di mana pemilik dan pengembang usahanya terdiri dari 3 orang, yaitu Lutfia Rahmani, Oktriandi Fajar Sanius, dan Windy Harti Soroso. Dan untuk kekayaan intelektual, untuk merek usaha ini belum memiliki kekayaan intelektual atau hak paten produk, karena belum dilakukan adanya pendaftaran atas usaha yang dibuat. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, satu kekuatan, terdiri dari affordable atau terjangkau. Kemudian dibuat dari bahan baku yang berkualitas, camilan yang menyehatkan, dan berbeda dengan produk lain karena menggunakan isian buah dan atau bukan daging. Selanjutnya ada weakness, satu kelemahan, terdiri dari tidak tahan lama atau bisa basi. Bukan opsi bagi yang ingin makanan yang mengenyangkan, mudah ditiru kompetitor lain. Kemudian opportunities atau peluang, terdiri dari mudah untuk diproduksi, konsep yang unik dan menarik, dan makanan yang praktis dan cocok untuk kecemilan. Yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu banyak kompetitor jenis. Next. Marketing value terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah brand. Produk yang kami tawarkan memiliki keunikan dengan produk-produk lainnya, yaitu kami menawarkan sebuah camilan sehat dengan menggunakan olahan buah dan roti sebagai olahan camilan sehat. Produk kami juga menggunakan bahan yang berkualitas. Dan kemudian bagian kedua, yaitu service. Santastik menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, tapi dengan bahan-bahan yang berkualitas terbaik. Produk kami juga sudah terjamin kebersihannya dan tetap higienis. Santastik juga melayani dan merespon konsumen dengan sangat baik saat mengcustom pesanan sesuai keinginan pelanggan. Dan bagian terakhir yaitu proses. Kami juga akan meminta masukan atau feedback dari para pelanggan agar dapat menjalin komunikasi yang baik. Dan sebagai wujud untuk kualitas produk kami
agar tetap terjaga. Next. Kemudian ada strategi pemasaran. Berikut strategi pemasaran yang dilakukan pada saat pengembangan produk kami, yaitu Sentastic, adalah antara lain. Yang pertama, rasa yang enak dan memiliki isian buah-buahan beragam, bisa menarik perhatian banyak orang, yaitu anak-anak dan remaja. Yang kedua, melakukan pemasaran produk secara langsung maupun media sosial. Yang ketiga, memiliki kemasan yang unik dan menarik. Keuangan pada saat pengembangan produk antara lain adalah dan tawuran. Mencatat keluaran setiap produksi. Next. Kemudian ada target pasar. Target pasar produk kami yaitu terdiri dari anak-anak, remaja, mahasiswa, dan orang tua. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudara Okrian di Fajirsanius atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia Rahmani. Pada Lutfia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, penetapan biaya produksi dan harga jual. Pertama, bahan-bahan dan packing. Terdiri dari roti tawar 4 bungkus, di mana setiap bungkus terdiri dari 10 pieces roti. Dengan total harga 60.000 dan harga per bungkus sebesar 15.000. Yang kedua, whipped cream 4 bungkus dengan total harga 120.000 dan harga per bungkus 30.000. Ketiga, gula halus seberat 250 gram dengan total 7.000, stroberi dengan berat 500 gram dan total 32.000, anggur dengan berat 250 gram dengan total 20.000, jeruk dengan berat 250 gram dengan total 12.000, dan yang kiwi 3 buah dengan total 15.000. Dan yang terakhir 40 pieces Mika sandwich yang digunakan per hari dengan total 28.000 dengan harga per piecesnya Rp700. Jadi total keseluruhan pengeluaran saat proses pembuatan produk ini adalah sebesar Rp295.000 per hari. Keuntungannya penjualan 12.000 per hari dikali 40 pieces sama dengan Rp480.000. Keuntungan per hari penjualan dikurang beban sama dengan 185.000. Ini adalah pendapatan bersih yang kami dapat dari penjualan ini. Keuntungan per bulannya 8 hari dikali 185.000, jadi totalnya 1.480.000. Keuntungan per tahun 12 bulan dikali 1.480.000, jadi total keuntungan per tahunnya adalah 17.760.000. Selanjutnya, rencana pemasaran produk. Kami berencana untuk memasarkan produk kami melalui Instagram, TikTok, dan juga stand pada event tertentu. Kami juga memiliki toko tersendiri. Selanjutnya, Business Model Canvas yang terdiri dari 9 komponen. Yang pertama, Key Activities. Terdiri dari 1. Membeli bahan baku atau buah, roti, whipped cream. Kedua, membuat sandwich buah, merakit dan mengemas. Ketiga, menjual sandwich buah. Kedua, Key Partners. Terdiri dari toko roti, toko buah, dan pasar. Ketiga, Key Resource, terdiri dari modal, tempat usaha, pendingin, dan kamera dan HP. Keempat, Value Proportion, terdiri dari menjual sandwich dengan konsep yang menyehatkan, kualitas bahan yang berkualitas, dan mendorong gaya hidup sehat. Kelima, Channels, terdiri dari sosial media, e-commerce, dan customer atau mulut ke mulut. Keenam, Customer Relationship,
terdiri dari diskon dan bundling promo. Ketujuh, customer segment, terdiri dari semua kalangan terutama kaum milenial, pencinta makanan sehat, dan vegetarian atau vegan. Kedelapan, cost struktur, terdiri dari biaya bahan baku, yaitu buah, roti, dan whipped cream, biaya sewa tempat, biaya pengemasan dan pengiriman, biaya marketing, dan biaya operasional meliputi air dan listrik. Yang terakhir, revenue streams, yaitu penjualan sandwich buah. Selanjutnya, rencana pembiayaan. Yang pertama, roti tawar dengan jumlah 40 pieces dengan harga per unit 15.000 dan total keseluruhan 60.000. Kedua, whipped cream dengan jumlah 4 pieces dengan harga per unit 30.000 dengan total keseluruhan 120.000. Ketiga, gula dengan berat 250 gram dengan harga per unit 7.000 per bungkus. Jadi total keseluruhannya 7.000. Keempat, strawberry dengan berat 500 gram dengan total keseluruhan 32.000. Kelima, jeruk dengan berat 250 gram dengan total keseluruhan 12.000. Keenam, anggur dengan jumlah 250 gram dengan total keseluruhan 20.000. Ketujuh, kiwi dengan berat ketujuh kiwi dengan jumlah 3 pieces dengan total keseluruhan 15.000. Dan yang terakhir, Mika sandwich dengan jumlah 40 pieces dengan harga per pieces Rp700 dengan total keseluruhan 28.000. Total pengeluaran Rp295.000. Dan yang terakhir, jadwal kegiatan. Yang pertama, persiapan akan dilakukan pada bulan pertama. Kedua, pemasaran yang akan dilakukan pada bulan kedua. Ketiga, promosi yang akan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Keempat, penjualan yang akan dilakukan pada bulan ketiga, keempat, dan juga kelima. Yang kelima, perhitungan hasil yang akan dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi, penulisan laporan kemajuan dan penulisan laporan akhir yang akan dilakukan pada bulan kelima dan keenam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi mengenai proposal bisnis dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.